Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, gimana kabarnya? Baik ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang kombinasi, adik-adik. Jadi materi lanjutan dari kaidah pencacahan. Setelah di video sebelumnya kita telah belajar tentang permutasi, ya. Bagi kalian yang belum menonton, menyaksikan permutasi, silahkan kalian tonton terlebih dahulu, linknya ada di kolom deskripsi, gitu ya. Baik, langsung saja kita mulai materi kali ini tentang kombinasi. Perhatikan baik-baik. Nah, adik-adik, untuk kombinasi R unsur dari N unsur, ya, kombinasi disingkat dengan C biasanya ya. Kombinasi R unsur dari N unsur, atau sering kita mengistilahkan N kombinasi R gitu ya, untuk menyikat istilah saja. Sama dengan C, N-nya di atas, R-nya di bawah. Adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, di mana R-nya kurang dari sama dengan N. Kalau kalian perhatikan ketika kita belajar tentang permutasi, ini tidak ada, ya kan? Kalau permutasi hanya tertulis N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial gitu ya. Tetapi kalau kombinasi masih dikali lagi dengan R faktorial. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama begini adik-adik. Dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut, ada titik-titik cara. Perhatikan soalnya. Dari 10 orang finalis akan dipilih 3 orang yang terbaik. Tidak ditunjukkan apakah itu sebagai juara 1, 2, atau 3. Hanya 3 yang terbaik. Maka ini merupakan soal kombinasi ya. Tetapi kalau misalkan dari 10 finalis dipilih 3 terbaik, akan dinobatkan sebagai juara 1, juara 2, atau juara 3, maka itu masuknya ke permutasi. Gitu ya adik-adik ya, karena itu memperhatikan urutan. Ya, kalau hanya mengambil 3 saja yang terbaik, tidak ada urutannya, apakah 3 yang terbaik itu menjadi juara 1, juara 2, atau juara 3, ya, tidak ada keterangan seperti itu, maka masuknya ke kombinasi. Gitu ya. Jadi ibaratnya di sini 10 ini adalah sebagai N-nya, 3 ini adalah R-nya. Gitu ya. Maka untuk mencari banyak cara pemilihannya ada sebanyak 10 kombinasi 3. Gitu ya. Maka sama dengan berapa? Sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ya, sesuai dengan rumusnya. Jadi N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Maka sama dengan berapa? Kita lihat coba. Bawahnya jadi apa? Bawahnya kan berarti 10 kurangi 3, 7 ya. 7 faktorial dikali 3 faktorial. Maka yang atas 10 tinggal kita uraikan sampai dengan 7 saja. Nah, sampai dengan ini nanti kita coret. Paham ya? Nah, 3 faktorial bukan 3 loh ya. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 faktorial itu adalah 6 ya, atau kalian tulis seperti ini. Saya tuliskan begini supaya kalian benar-benar paham. Oke, tinggal kita coret-coret nih ya. 3 dengan 9 berarti ini sisa 3, kemudian 2 dengan 8. Ini berarti 4. Maka 10 kali 3 kali 4, maka hasilnya berapa? 120 cara. Mudah ya. Oke, contoh yang kedua Kak. Oke, contoh yang kedua. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak diambil 2 bola sekaligus. Ya, ingat ya, sekaligus. Banyak cara pengambilan. A, 2 bola merah. B, 2 bola putih. C, berbeda warna. Oke, jadi kita ibaratkan di sini ada kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Gitu ya, 4 bola putih. Kita mau mengambil 2 bola sekaligus.
Dari dalam kotak kita ambil 2 bola sekaligus. Maka banyak cara pengambilan 2 bola merah. Untuk soal A ya, 2 bola merah. Maka jadinya apa? Merah ada berapa adik-adik? Ada 5. Cukup kita lihat dari merahnya saja ya. Merah ada 5, inginnya dapat 2 merah. Berarti kan 5 kombinasi 2. Gitu ya. Sama dengan berapa? Kita hitung. Berarti sama saja dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka sama dengan berapa? Nah, bawahnya berapa nih? 3 faktorial dikali 2 faktorial. Atasnya kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini tinggal kita coret. Gitu ya. 2 faktorial berapa? 2. Berarti coret dengan 4 tinggal 2. Maka 5 kali 2 berapa? Ada 10 cara. Ya. Kemudian yang B, ingin dapat 2 putih. 2 putih. Berapa cara pengambilan 2 putih? 2 bola putih. Putihnya ada 4. Diambil 2. Berarti berapa? Berarti ada 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 dikali 2 faktorial ya. Maka jadinya berapa? Bawahnya menjadi 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka yang atas kita uraikan jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini kita coret. 2 faktorial adalah 2. Coret dengan 4 tinggal 2. 2 kali 3 6. Jadi ada 6 cara ya. Nah, gimana kalau berbeda warna? Ngambil 2 sekaligus tapi yang satu merah, yang satu putih. Ini kan kombinasi ya. Mau putih merah, merah putih kan sama aja. Ngambilnya kan sekaligus, ya kan? Jadi satu merah dan satu putih. Maka jadinya gimana? Kita kalikan. Merah ada berapa? 5. Kombinasi 1 dikali putih ada berapa? 4. Kombinasi 1. Oke, maka berapa hasilnya? Kita hitung. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 1, 4 faktorial ya, dikali 1 faktorial, dikali, di sini berarti 4 faktorial dibagi 4 kurangi 1, 3 faktorial, dikali 1 faktorial ya. Nah, sekarang kita uraikan. 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial kan 1 ya. Ini kita coret, berarti kan 5 dikali, ini berarti 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1. Berarti ini kita coret, habis tinggal 4. Maka hasilnya berapa? 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang perhatikan soal-soal berikut ini. Kita bahas satu persatu. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya ya. Nomor 1, setiap 2 warna yang berbeda dicampur dapat menghasilkan warna baru yang khas. Banyak warna baru yang khas apabila disediakan 5 warna yang berbeda adalah. Nah, ini soal kombinasi adik-adik. Misalkan warnanya adalah merah, putih, kuning, hijau, biru. Mau campur merah dengan putih atau putih dengan merah kan sama ya. Toh yang dicampur 2 warna itu kan, tidak memperhatikan urutan. Maka ini kombinasi bukan permutasi ya. Jadi tinggal apa? Soal ini tinggal kita kerjakan dengan cara ini. Dari 5 warna yang ada, kita ambil 2 warna untuk dicampurkan. Gitu ya. Jadi 5 warna ini adalah N-nya, 2 warna ini adalah R-nya. Ya. Oke, maka jadinya berapa? Tinggal kita hitung aja ini. 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 2 berapa? 3 faktorial dikali 2 faktorial. Maka jadinya 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 3-nya kita coret, 2 faktorial adalah 2, ya kan? Maka tinggal 5 kali 2, hasilnya adalah 10. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, berikutnya nomor 2, coba. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan.
banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah andai kata kalian diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Ini aja ya, 8 dari 10 soal tanpa ada embel-embel 1 sampai nomor 4 ini ya. Umpamanya hanya gini soalnya, 8 dari 10 soal. Berarti apa? Berarti kan 10 kombinasi 8, ya kan? Dari 10 soal yang ada kita diminta mengerjakan 8. Jadi R-nya 8, N-nya yang 10. Ya kan? Tetapi karena nomor 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan, ya kan? 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan. Maka kita kan tinggal memilih 4 soal lagi, ya kan? Supaya jadinya 8 soal. Ya. Maka banyaknya cara memilih jadi apa? Jadi begini adik-adik, tinggal kalian kurangi 4 aja. 1 sampai dengan 4 kan ada 4 soal ya. Jadi dikurangi gini aja. Nah, ini. Ya, dari yang awalnya 10 kombinasi 8, karena 1 sampai 4 wajib dikerjakan, maka banyaknya pilihan yang bisa kita lakukan adalah 10 kurangi 4 kombinasi 8 kurangi 4. Jadi sama saja kita mencari berapa nih? 6 kombinasi 4. Ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 faktorial. Berarti kan apa? 2 faktorial dikali R faktorial. Berarti 4 faktorial. Ya. Maka yang atas kita uraikan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kan seperti ini. Oke, ini kita coret, ya kan? 2 faktorial adalah 2 kali 1, berarti kan 2. Kita coret dengan 6, 3. Ya, maka hasilnya berapa? 3 kali 5, 15 pilihan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut nomor berikutnya. Sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 5 bola biru. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Banyak cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru. Oke, kayak tadi ya. Dalam kotak ini ada 4 putih dan 5 bola biru. Dari dalam kotak kita ambil 3 bola. Ya kan? Inginnya gini, cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru. Nah, berarti apa? Yang kemungkinan pertama 2 biru, 1 putih. Kan totalnya harus 3 bola kan? Kita mengambil 3 bola sekaligus. Berarti kalau sedikitnya 2 bola biru berarti 2 biru, 1 putih. Yang kedua adalah apa? 3-tiganya biru. Ya, jadi sedikitnya terdapat 2 bola biru itu sama saja minimal 2 bola biru. Ya kan? Jadi bisa 3-tiganya biru. Nah, ngitungnya gimana? Kayak tadi. 2 biru, birunya ada 5. Kita ambil 2. Ya kan? Dikalikan 1 putih, berarti putihnya ada berapa? 4. Diambil 1. Ya, maka jadinya berapa nih? Kita hitung. Yuk. 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 2 kan 3 ya. 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali lagi yang ini 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 1 3 faktorial dikali 1 faktorial. Itu ya. Maka sama dengan ini kita uraikan, bawahnya tetap begini. Yang atas berarti apa? 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini kita coret, ya kan? 2-nya kita coret dengan 4, tinggal 2. Berarti 5 kali 2 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, yang sebelah sini berarti apa? 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Ini kita coret. Ya kan? 1 faktorial adalah 1. Berarti jadinya 4. Maka berapa hasilnya ini? 40. Iya kan? Nah, sekarang kalau 3-tiganya B. Kalau 3-tiganya B berarti gimana? B-nya ada 5. Berarti kita ambil 3. Ya. Jadinya gimana? 5 faktorial
dibagi 5 kurangi 3 itu apa? 2. 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka sama dengan berapa? 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini kita coret 2 faktorial adalah 2. Ya, 5 kali 2 10. Ya, loh Kak, 5 kombinasi 3 kok sama dengan 5 kombinasi 2? Iya, sama. Nilainya sama-sama 10 kan ya. Oke, maka jadinya berapa? Kita jumlahkan. Total berarti ada berapa? 40 ditambah 10. Jadinya sama dengan ada 50 cara. Oke, maka jawaban yang tepat adalah C. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Diketahui 7 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik tersebut adalah, oke, dari 7 titik kita mau buat segitiga. Segitiga kan terdiri dari 3 titik minimal ya. Maka banyaknya segitiga yang bisa kita susun adalah 7 kombinasi 3. Cukup gitu adik-adik. Ya, maka berapa nih? Kita hitung 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sekarang kita uraikan 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita coret, ya kan? 3 faktorial, ingat 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 berarti 6 ya. 6, 3 kali 2 kali 1 berarti kita coret dengan 6. Habis, ya kan? Jadi 7 dikali 5 berapa? 35 segitiga. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bisa dipahami? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5. 5 orang bermain bulu tangkis 1 lawan 1 secara bergantian. Banyaknya pertandingan adalah, nah berarti kan namanya bulu tangkis kan mesti ada 2 orang ya. 1 lawan 1 berarti kan ada 2 orang pemain ya kan. Maka dari 5 itu kita ambil 2 untuk menjadi 1 pertandingan ya kan. Jadi 5 kombinasi 2 sama saja gitu. Berarti gimana? 5 faktorial dibagi apa? 5 kurangi 2 itu 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, ini kita uraikan gini dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita coret 2 berarti 2 ya kan? Maka hasilnya adalah 10 pertandingan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke. Next, nomor 6. Dari 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, oke, namanya jabat tangan berarti kan 2 orang ya adik-adik ya, 2 orang. Jadi kalau dari 20 orang berjabat tangan berarti kan sama saja kita hitung 20 kombinasi 2. Ya kan? Namanya jabat tangan itu 2 orang. Maka sama dengan berapa? 20 faktorial dibagi dengan 20 kurangi 2, 18. Berarti 18 faktorial dikali 2 faktorial. Maka sama dengan berapa? 20 kali 9 dikali 18 faktorial dibagi dengan 18 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita coret, 2 faktorial adalah 2. Coret dengan 20 berarti 10. Maka sama dengan berapa? 190 jabat tangan. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, bisa dimengerti ya? Lanjut soal terakhir, nomor 7. Kelompok tani Sukamaju terdiri dari 6 orang yang berasal dari dusun A, 8 orang berasal dari dusun B. Ya, ini misalkan ada dusun katakanlah gitu ya, A, B. Di dusun A itu ada 6 orang. Dusun B ada 8 orang. Jika dipilih 2 orang dari dusun A, ini kita pilih 2, ya kan? Dan 3 orang dari dusun B, ini kita pilih 3 orang, ya.
untuk mengikuti penelitian tingkat kabupaten, maka banyaknya susunan kelompok yang mungkin terjadi adalah, nah berarti gimana? Tinggal kita tentukan sini, 6 diambil 2 dikali, gitu ya, 8 ambil 3, ya, maka sama dengan berapa? 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2 itu 4, berarti 4 faktorial dikali, belakangnya ini kan R-nya berarti 2 ya, dikali lagi dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial dikali 3 faktorial, maka sama dengan berapa? 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial. Ini kita coret 2 faktorial adalah 2, coret dengan 6, 3, berarti 15, 3 kali 5 ya. Ini berapa? Kita uraikan sedikit, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 ya. Oke, ini kita coret 3 kali 2 kali 1 itu 6, berarti kita coret semuanya dengan 6, ya kan? Tinggal 8 kali 5, berarti berapa? 56, ya. Maka sama dengan berapa hasilnya adik-adik? 840, ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Nah, demikian adik-adik untuk materi tentang kombinasi. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya, lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.